Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Coba Bapak mau bertanya dulu, tadi pagi kalian berbuat hal baik apa? Siapa yang mau jawab? Ya, Abdi. Mengucap salam kepada orang tua sebelum berangkat. Ya, bagus. Ada lagi? Rizky? Berpamitan kepada orang tua sebelum ke sekolah. Ya, berpamitan dulu ya sebelum berangkat ke sekolah. Bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau mengecek dulu kesepakatan kelas kita. Coba kalian perhatikan di sebelah kanan kiri kalian ada sampah tidak? Kalau misalnya ada sampah, coba ambil. Kalian buang dulu ya. Nah, silakan. Kalau misalnya cek lagi kanan kirinya, silakan. Nah, baju kalian coba cek dulu rapih tidak? Coba ya. Bajunya dimasukkan. Ayo. Nah, sudah bersih dan rapi ya. Karena kalau kita keadaannya sudah bersih, rapi, suasana belajar juga akan menjadi nyaman. Baik, sebelum memulai kita berdoa dulu. Silakan. Siapa yang memimpin doa? Nah, Gina, ayo silakan maju ke depan. Sikap sempurna, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih Gina. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu ya kehadiran. Ada aturan baru. Kalian kalau misalnya Bapak sebut namanya, coba kalian sebut nama-nama perangkat keras. Oke? Siap? Abdi Ramadan. Mitor, Pak. Asyatun Husna. Ahmad Reval. Ayu Miranda. Fitri Wulandari. Maharani Hasanah Nasution. Maya Sari Hornisa. Muhammad Amar. Muhammad Fikri Herdiansyah. Rizky Maulana. Safitri. Sugina. Widyanisi. Winda Aulia. Oke, ada yang tidak hadir tidak hari ini? Torehan, ada nggak Torehan? Oh, sakit. Oke, baik yang sakit Bapak doakan semoga cepat sembuh ya agar kita bisa ikut kembali belajar bersama kita ya. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya, yang berjudul Garuda Pancasila. Udah hafal semua ya Garuda Pancasila ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Mulai pembelajaran, Bapak ingin
materi hari ini adalah ingin menjelaskan materi hari ini yaitu tentang perangkat keras komputer. Ya, kalian tahu nggak apa gambar atau kertas yang Bapak pegang ini? Kalian tahu nggak dicetaknya menggunakan apa? Printer, ya betul. Selain printer, komponen perangkat keras apa yang kalian tahu? Coba sebutkan. Ada keyboard, terus ada mouse, monitor, apa lagi? CPU, ya. Apa lagi? Ya, kalian coba perhatikan di sini. Nah, di situ tadi yang udah Bapak sebutin tuh ada speaker, ya, monitor, ya, ada keyboard, ada mouse, ya, scanner, ya. Itu salah satu atau komponen-komponen perangkat keras. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi pembelajaran tentang perangkat keras komputer, kita atau Bapak akan mengetes kalian dulu ya. Kita bermain word well ya. Ya. Oke, siapa yang dari kalian yang ingin maju ke depan coba? Silakan. Ayo. Oke, silakan maju Rizky. Kita mulai ya. Kamu pilih nomor berapa coba? Di sini ya. Pilih nomor berapa? Oke, silakan. Di bawah ini bukan perangkat keras input. Mana? Ya, betul. Nomor berapa? Yang termasuk perangkat keras. 5 pertanyaan, menjawab 5 pertanyaan dengan 1 menit 7 detik. Ada yang mau coba lagi? Coba, ayo Abdi. Pilih yang nomor berapa? Oke. 4. Perangkat keluaran untuk mencetak dokumen berupa tulisan atau gambar media data seperti kertas dalam berbagai ukuran. Oke. Nah, Abdi. Oke, silakan duduk kembali. Wah, Abdi cuma beda 1 detik. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah maju ke depan. Oke. Selanjutnya, Bapak di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, dengan melakukan pengamatan, peserta didik dapat memerinci komponen-komponen perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik mampu memproyeksikan perbedaan dan fungsi dari perangkat keras masukan atau input ya, pemroses atau prosesor, dan perangkat keras keluaran atau output, serta penyimpanan atau yang dinamakan dengan storage dengan tepat ya. Sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa isi perangkat keras itu ya. Jadi perangkat keras itu perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh ya atau dipindahkan ya, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan input ya, keluaran output, pemroses prosesor, memori, dan penyimpanan atau storage ya. Perangkat keras sendiri terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit ya, otak komputer yang mengontrol semua aktivitas. Terus yang kedua ada RAM atau Random Access Memory, memori sementara yang digunakan saat menjalankan aplikasi. Terus ada hard drive, salah satu tempat penyimpanan atau yang disebut dengan tempat penyimpanan data jangka panjang. Kemudian ada monitor, keyboard, dan mouse. Itu ada alat input, output untuk berinteraksi dengan komputer ya. Baik, di sini Bapak akan masuk ke dalam orientasi peserta didik pada masalah. Misalnya gini, aku ingin membeli komputer sendiri. Komponen apa saja kah yang dibutuhkan ya? Kira-kira komponen apa saja nih yang dibutuhkan untuk membeli komputer itu ya? Nah, selanjutnya dari hasil asesmen diagnostik kemarin non kognitif ya yang Bapak lakukan beberapa hari yang lalu ya, melalui Bapak ingin tahu cara gaya belajar kalian ya, Bapak udah ngirim dan hasilnya adalah Bapak membentuk 3 kelompok ya. Yang pertama ini kelompok apa namanya?
visual, yang kedua kelompok auditory, dan yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Nah, Bapak akan membagikan LKPD yang akan atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan ya pada hari ini ya. Dari mulai kelompok 1, 2, dan 3 ya. Kelompok 1 visual. Ini LKPD-nya ya. Kelompok 2 ini auditory ya. Silakan. Kelompok 3 kinestetik. Nah, silakan. Bapak akan menjelaskan dulu di sini ya tentang LKPD dari kelompok 1 ya. Yang pertama, kalian akan membaca teks bergambar ya melalui link yang Bapak kasih, Google Sheet ya yang ada di situ. Silakan kalian masuk nanti. Kemudian kalian menjawab pertanyaannya. Di situ ada aku ingin membeli komputer sendiri, komponen apa saja yang dibutuhkan. Terus buatlah sebuah gambar atau poster dari salah satu perangkat keras komputer yang menurut kamu paling penting ya. Nanti lalu kamu akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Kemudian kerjakan juga aktivitas individu ya. Untuk kelompok 2 yaitu kelompok auditory ya. Nanti kalian akan menyimak ya, simaklah video yang diberikan ya melalui link Google Sheet ya. Kemudian setelah mendengarkan audio atau video dari YouTube tadi, kalian menjawab pertanyaan apa itu perangkat keras dan spesifikasinya ya. Kemudian bagaimana perangkat keras dapat bekerja sama dengan perangkat lain ya, membentuk sistem komputer. Nah, kemudian kalian membuat proyeknya sebuah presentasi ya menggunakan Canva ya. Lalu kalian presentasikan di depan kelas. Kemudian kalian juga harus mengerjakan tugas individunya ya. Selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3 di lembar kerja peserta didik kalian akan yang pertama kalian akan mengamati atau carilah ya alat peraga yang ada di sekitar lingkungan sekolah kalian atau yang sudah disediakan ya. Kemudian kalian amati cara kerjanya ya. Kalian amati tuh cara kerjanya seperti apa ya. Di situ misalnya ada printer, ada keyboard ya, ada speaker dan lain-lain. Kemudian kalian ambil fotonya ya. Kalian ambil fotonya perangkat keras tersebut ya menggunakan kamera smartphone ya, menggunakan kamera smartphone kalian ya. Kemudian foto itu kalian cetak ya menggunakan printer yang sudah disediakan ya. Setelah dicetak, kalian membuat kolase foto ya. Membuat kolase foto, kalian tempel fotonya yang tadi kalian cetak itu. Kemudian kalian presentasikan nanti di depan kelas. Oke? Dan jangan lupa kerjakan juga aktivitas individunya, oke? Mengerti semua? Bisa dipahami semuanya dari kelompok 1, 2, dan 3? Nah, oke, silahkan Bapak kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakannya. Silahkan. Link Google Sheet-nya ya. Ya, sok buka dulu. Kemudian kalian baca-baca ya materi tentang perangkat keras. Kita misalnya masuk ininya ya, link Google Sheet-nya, silahkan bertanya ya. Bisa? Bisa? Oke, ayo. Ya, misalkan ini ada apa aja coba. Kamu lagi menggunakan apa? Apa namanya ini? Headset. Oh iya betul. Ini selain headset ada apa lagi coba silakan. Ini apa namanya? Keyboard. Keyboard. Tuh. Ini apa nih namanya nih? Oh. Sok silakan kalian kerjakan ya. Ada kesulitan nggak mengakses itunya Google Sheet-nya? Kesulitan? Tidak. Oh, tidak. Oke, bisa ya.
Mana? Iya. Oh, ininya diaktifkan dulu ya, Bluetooth-nya. Kalau mau ngirim foto ya. Kenapa? Mau ini? Nah, sok silakan kamu kirim ke sini ya. Kayak gitu ya nanti. Nah, belum muncul. Nanti tunggu dulu kalau udah muncul. Ya, kenapa Repal? Bentar ya. Kenapa? Ini enggak masuk. Apanya? Ini linknya tuh, Pak. Oh, linknya. Nah. Di foto ya. Ada Chromebook tuh ya. Nah itu. Terus ini ada stiker udah. Oke. Kenapa Fikri? Bisa tidak? Ya, bisa nggak? Ini apa? Oh, sok coba dimasukin dulu linknya ya. Ini lihat ini ya. Sok. Ya, kenapa Abdi? Bentar ini sebelumnya, Pak. Ya. Ini di sini kliknya. Sok, ketik lagi di atas coba. Nah, silakan baca dulu ya nanti. Kalian pilih mau apa, mau gambar apa, oke? Nah, kalau audiotori sudah mendengarkan videonya, silakan membuka Canva ya, Canva untuk membuat presentasi ya. Nanti perwakilannya bisa maju ke depan untuk mempresentasikan, oke? Oke. Coba kelompok 3 ada kesulitan? Oh iya, bagus. Ya. Coba lihat, Bapak mau lihat. Oke. Coba. Rizky udah sampai mana? Ya, masuk Canva dulu ya. Ya. Sok buat ini presentasi. Ya. Ada kesulitan nggak Rizky? Sok. Oh ini gimana gitu? Misalnya ada, oh ya, sok coba dimasukin judulnya apa ya? Untuk presentasinya. Oke, Abdi mau gambar apa Abdi? Mouse, Pak. Oke, coba. Kalau Gina mau gambar apa? Rencananya monitor ya. Monitor apa? LCD, Pak. LCD. Kamu ini lagi merhatiin apa? Apa ini namanya? Coba. Apa? Speaker. Iya, speaker. Coba tuh di speaker ada tombol apa aja nih? Lihat kalian tuh. Ini ada nih, sini perhatiin nih. Tuh ada ini buat volume ya. Ini buat mic, ini volume ya. Terus apa lagi? Ini untuk menyolokin kabel mic ya. Safitri, sampai mana Safitri? Nah, ya. Ada kesulitan? Tidak. Oke, tidak. Kalau misalnya ada, bilang ya. Nah, ini. Nah, klik. Nah, print. Ini yang ini. Langsung. Oke. Coba. Cara ngeprintnya gimana coba? Klik. Oke. Nah, iya, bisa ya. Oke. Oh, kalian lagi nyobain apa? Seru sekali kayaknya. Lagi mengetik apa? Keyboard ya. Iya, ini keyboard. Ini termasuk alat input. Iya. Cara masukin ininya Pak, Apa? ini teksnya. Oh, oke. Cara masukin teksnya gimana? Nih, ini di copy ya.
Ini di copy. Oh, membuat foto boleh di atas sini aja, boleh di sini di meja, silakan. Kenapa? Di sini. Ya, nanti kalian ditempelin di sini ya. Misalnya satu di sini, ntar kasih namanya di sini. Terus fungsinya apa ya? Dikasih jarak ininya, sok. Tuh, biar pas. Ya, ice breaking dulu ya. Bapak mau baca aturan ice breakingnya, yaitu sikut, sakit, dan sekat. Coba kalian yang berdua boleh berpasangan, kalau bertiga juga nggak apa-apa, silakan. Sok, yang berempat berarti dua-dua, silakan pasangan. Ayo, sama teman-temannya sok. Geseran dulu, ayo. Taruh, kalian siapkan pulpen satu buah di meja di tengah ya. Siapkan pulpen di tengah ya. Siapkan pulpen di tengah. Oke. Nanti kalau misalnya Bapak bilang sikut ya, kalian pegang sikut kalian ya. Kemudian kalau Bapak bilang sakit, kalian pegang perut ya. Kalau Bapak bilang sekat, kalian begini tangannya ya. Oke, kalau Bapak bilang sikat, baru kalian ambil pulpennya, rebutan ya. Oke, siap? Bisa dimulai? Oke, konsentrasi ya. Sikut. Sakit. Sakit. Sekat. Sekat, sekat. Sikut. Sakit. Sikat. Ya, siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Oke. Lagi ya, sekali lagi. Oke. Sekali lagi, konsentrasi. Ingat ya, apa yang Bapak bilang tadi ya. Sakit. 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 Sikut. Sekat. Sekat. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut ya, ingat, sikut. Sekat. Sikat. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ayo beri tepuk tangan dulu. Menyajikan hasil karya ya dari kelompok 1. Coba tunjukin dulu coba hasilnya. Ini coba maju ke depan. Ini siapa namanya? Abdi. Abdi, menggambar apa ini? Mouse. Ya, kalian coba yang lain sambil perhatikan ya. Silakan. Kalau ini siapa namanya? Repal menggambar apa? Coba tunjukin gambarnya. Oh iya, trackball. Coba Neng, sebelah sini. Ini coba tunjukin gambarnya, gambar apa? Monitor LCD. Kemudian siapa Winda? Ayo. Oke, Sapitri. Silakan. Apa yang mau ditanyain? Apa fungsi mouse? Apa fungsi mouse? Silakan, Abdi. Mouse adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer yang Ya. berfungsi membantu pengguna komputer untuk mengarahkan kursor atau panah. Ya, itu fungsi dari mouse. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, ayo siapa? Sudah cukup? Tidak ada ya? Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan gambarnya kalian boleh tempel di papan tulis ya. Oke, tempel di situ. Kalau sudah silakan kalian boleh duduk lagi. Oke. Silakan kelompok 2 boleh dibawa hasil karyanya nanti buat dipresentasikan. Ini. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perangkat keras. Ya. Oke, next. Latar belakang, apa itu perangkat keras dan spesifiknya? Bagaimana perangkat keras dapat bekerja bersama perangkat lain untuk membentuk sistem komputer? Ya. Oke, selanjutnya. Macam-macam unit masukan. Oke. Itu keyboard,
mouse, scanner, Oh. floppy disk drive, CD-ROM, Belum. CD-RW. Ya. Kelihatan nggak? Oke, stop. Ya. Sekian presentasi dari kami. Ya. Jika ada yang ingin bertanya, saya berikan jawaban, bukan harapan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyain tidak? Ayo, silakan. Oke, silakan. Siapa namanya? Abdi ya. Apa fungsi unit proses? Apa fungsi unit proses? Silakan. Unit proses apa? Fungsinya adalah berfungsi untuk memproses atau mengelola data yang masuk sehingga menjadi suatu informasi yang diinginkan. Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ayo, berkelompok 2. Coba tunjukkan hasilnya. Sok, ini dulu silakan. Siapa yang mau buka? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin Ya. mempresentasikan sebuah perangkat sebuah perangkat alat Perangkat keras ya, yang perangkat kami keras yang kami temukan di halaman sekolah. di lingkungan sekolah ya. Coba lihat ada apa aja, coba sebutin. Silakan. Di situ kalian ini gantian. Ayo sebutin ya. Kalian menemukan apa aja di lingkungan sekolah kita ini? Alat perangkat keras apa aja? Coba. Kami menemukan perangkat keras di sekitar sekolah, ada CPU, printer, mouse, printer. keyboard, speaker, dan handset. Dan headset. Oke, beri tepuk tangan dulu buat teman kita. Silakan, ada yang mau ditanyain tidak tentang temuan mereka ya? Silakan. Oh, Rizky, boleh. Apa fungsi keyboard? Apa fungsi keyboard? Silakan. Ada yang jawab? Silakan. Yaitu keyboard dengan tata letak paling populer yang didasarkan 6 huruf pertama pada papan ketik mesin tik. Sudah cukup ya. Silakan kalian tutup, lalu hasilnya ditempel di ini ya, di papan tulis ya, itu di bawah ya. Silakan. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tempel ya di situ ya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman kita dari kelompok 3. Tadi kalian sudah menampilkan hasil karya atau proyek atau produk kalian ya. Kelompok 1 berupa apa tadi? Gambar ya. Tuh, ada gambar trackball, mouse ya, monitor ya, kemudian monitor CRT, monitor LCD, prosesor ya. Dan kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan perangkat keras ya, menggunakan menggunakan Canva ya. Dan kelompok 3 membuat foto kolase tentang perangkat keras yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Selanjutnya Bapak akan sesi tanya jawab. Silakan. Kalau misalnya ada yang belum paham boleh bertanya. Atau misalnya ada yang mau tanya ini, kalau misalnya yang lainnya tahu jawabannya silakan boleh ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke. Jelaskan proses kerja komputer secara singkat. Siapa yang mau jawab? Iya, Kak Sapitri. Apa jawabannya? Data dimasukkan melalui perangkat input, kemudian diproses oleh CPU. Ya. Hasilnya disimpan dalam memori atau perangkat penyimpanan dan ditampilkan melalui perangkat output. Oke, siapa lagi yang bertanya? Oke, Winda, boleh. Apa yang dimaksud dengan motherboard? Apa yang dimaksud dengan motherboard? Siapa yang tahu? Oke, siapa namanya? Widya Ningsih ya? Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Ya, ada lagi pertanyaan? Coba, siapa lagi? Oh, ini siapa namanya, Neng? Ayu Miranda. Apa fungsi dari kartografi? Apa fungsi dari kartografis? Ada yang tahu nggak? Oke, siapa? Muhammad Reval. Apa? Kartu grafis digunakan untuk memproses data, gambar, dan menampilkan di layar monitor. Ya, boleh. Ada lagi pertanyaan? Oke, Asyatun Husna ya. Apa fungsi dari port USB? Apa fungsi dari port USB? Ada yang tahu tidak? Oke, Abdi. Silakan. Port USB digunakan untuk menghubungkan Ya. perangkat eksternal ke komputer Ya. seperti flash disk, keyboard, mouse, dan printer. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, berarti kalian
sudah hebat ya, sudah mulai memahami apa itu perangkat keras komputer. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba evaluasi ya. Ya. Dengan bermain quizzes ya. Oke, silakan kalian siapkan dulu. Ntar ya, Bapak masuk dulu ke quizesnya. Nanti kalian kerjakan ya soalnya ya yang Bapak berikan ya. Dan kalian masuk ke halaman atau bisa ketik di Google Chrome kalian dengan mengetik joinmyquiz.com ya. Kemudian kalian masukkan kode 543393. Sok, silakan. Sekarang, mulai dari sekarang, sok. 12 peserta. Ayo, udah masuk semua? Satu lagi. Ayo, nunggu satu orang lagi. Ayo. Nge-lag. Sinyal ya. Oke, udah? Belum. Oke. Udah ya, boleh mulai langsung ini ya. Bapak langsung mulai aja ya. Yang udah masuk kita mulai. Silakan. 3, 2, 1. Silakan, kerjakan. Ayo. Belum. Oh, sudah. Kalau sudah Bapak akhiri ya. Kita lihat siapa yang peringkat 1. Wow, peringkat 1 Winda. Beri tepuk tangan. Oke. Peringkat keduanya Abdi Ramadan. Beri tepuk tangan juga, ayo. Keras komputer itu adalah fondasi ya dari dunia digital yang kita kenal sekarang ini. Berkat perkembangan teknologi, perkembangan perangkat keras komputer itu semakin canggih dan mini ya. Bayangkan saja smartphone yang kita gunakan sehari-hari adalah sebuah komputer mini ya yang sangat powerful. Dengan memahami perangkat keras komputer, kita dapat dengan lebih bijak ya memilih dan menggunakan perangkat teknologi ya. Oke. Kita refleksi dulu. Nah, di sini Bapak mau minta refleksi kalian ya tentang yang pertama, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran kali ini ya. Yang kedua, apa bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini dan mengapa? Kita masuk ke Mentimeter ya. Refleksi kalian bisa menggunakan Mentimeter. Masuk ke mentimeter.com, kemudian gunakan kode 11859405. Silakan. Oh, ini kayaknya sudah ada yang masuk ya. Sangat baik katanya, luar biasa. Oke. Ya. Seru sekali, sangat baik. Oke. Tuh, apa bagian paling menarik katanya? Seru ya, seru cuy. Oke, boleh. Ada lagi, soalnya muda-muda katanya. Ya, udah masuk ya. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah merefleksikan untuk pembelajaran hari ini ya. Bapak harap kalian sudah memahami gitu ya. Apa itu arti komponen-komponen perangkat keras komputer ya. Apa aja tadi yang kalian pelajari tadi hari ini? Ada perangkat keras input, output, terus proses dan storage ya. Baik. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Tapi sebelum diakhiri kita berdoa dulu ya. Silakan, ada yang mau pimpin doa? Oke, silakan Rizky. Sebelum mengakhiri pembelajaran, baiknya berbaca doa. Kita dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pembelajaran yang lebih menarik atau seru lainnya ya di pelajaran informatika ya bersama Bapak Pak Sobirin ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya anak-anak. Jadi tepuk tangan dulu. Oke.